Look at the earth, bringing forth fruit and flower. Look at the sky, the sunshine and the rain. Look at the hills, look at the trees and mountains, Valley and flowing river, field and plain. praise to thee, O Lord, for all creation. Give us thankful hearts that we may see all the gifts we share and every blessing. All things come of thee. Think of the spring, think of the warmth of summer, bringing the harvest before the winter's cold. Everything grows, everything has a season, till it is gathered to the Father's fold. Praise to thee, O Lord, for all creation. Give us thankful hearts that we may see all the gifts we share and every blessing. All things come of thee. Every good gift, all that we need and cherish, come from the Lord in token of His love. We are His hands, stewards of all His bounty. His is the earth and His the heavens above. Praise to thee, O Lord of all creation. Give us thankful hearts that we may see all the gifts we share and every blessing. All things come of thee. All things come of thee. Bapak Ibu sekalian boleh bangkit berdiri. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan diri
Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini dari rumah kami masing-masing untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh sertai dan Tuhan yang terlibat dari awal sampai akhir ibadah ini. Kiranya setiap kami diberikan hikmat untuk kami bisa mengerti firman-Mu, untuk kami bisa peka terhadap hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan yang bantu setiap kami, biar pujian kami juga jadi pujian yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau serahkan setiap aspek, setiap hal ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihinilah aku dan dengarkanlah doaku. Sebentar lagi kita akan memasuki sesi pengakuan dosa. Mari bersama kita membuka diri untuk menceritakan setiap hal yang sudah kita lakukan dan kita pikirkan beberapa waktu ke belakang yang tidak jarang mendukakan hati Tuhan dan sesama kita. Mari kita memohon ampun dan pertolongan daripadanya, biar kita boleh semakin diubahkan melalui cara yang diperkenankan Tuhan, karena Dialah yang paling mengerti setiap kita, yang paling mengerti. Aku berdiam di kesunyian, dengan lebih sungguh. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan, langit-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa. Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini, damai ya Tuhanku, damai ya Tuhanku. Jemaat boleh bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan, langit-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini, damai ya Tuhanku, damai ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhan. Yesus
paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling Umat Tuhan, mari kita berdiam di kesunyian, di keheningan bait Bapa kita. Mungkin tanpa kata, tanpa bahasa, kita hanya menunggu Dia Tuhan kita. Yesus Tuhan kita, Engkau yang paling mengerti kerapuhan hati kami, keletihan jiwa kami. Tuhan, jamah kami ya Tuhan kami, jamah kami, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Jemaat, mari kita meneduhkan diri kita. Mari mengecilkan diri kita di hadapan Bapa. Mari kita tersungkur di depan Dia. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu. Terkadang kami tidak mudah untuk memahami guntur lembut yang Kau izinkan terjadi atas kami. Terkadang kami marah ketika Engkau mendisiplin kami. Tuhan, terkadang kami malah berjalan semakin jauh. Kami menutup diri kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Terkadang tatkala kami berada dalam kekelaman kami, Engkau tetap memelihara kami. Engkau tetap menyediakan berbagai berkat dan pemeliharaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami tetap saja berkeluh kesah. Kami tetap saja memandang kepahitan kami dan membesar-besarkan berbagai hal yang membuat kami semakin pahit terhadap Engkau. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Tuhan, ini kami. Kami minta ampun jika kami dalam jalan kami memakai rencana kami dan hikmat kami, sehingga kami justru membahayakan hubungan kami dengan Engkau, Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Tuhan, kami mau berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu, tanpa kata dan tanpa bahasa, menunggu Engkau. Biarlah Engkau yang menyucikan kami dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami boleh diperbarui, dan kami boleh mengubah diri kami, dan kami boleh melangkah dalam terang-Mu, dan kami boleh memuliakan Engkau. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, dengarkanlah janji pengampunan dosa. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Puji Tuhan untuk setiap dosa yang telah ditebus oleh Dia, yang turun ke bumi meninggalkan tahta kemuliaannya, menjadi serupa dengan manusia untuk mati dan bangkit menebus setiap dosa kita. Mari kita siarkan kabar baik ini di gunung, di bukit, dan di lebah, karena Sang Bayi telah menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung,
jua, hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Musik saja. Terbaring di palungan, terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Jemaat boleh duduk kembali. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Sebentar lagi kita akan mengakui pengakuan iman kita bersama segala umat di segala abad dan tempat. Mari sekali lagi saya undang kita untuk bangkit berdiri untuk kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan melalui kisah Ruth, Naomi, dan Boas yang diperkenankan Tuhan melalui cobaan yang mereka alami. Firman Tuhan akan dibawakan oleh pendeta Jonathan Prasetya. Mari kita mempersiapkan diri, biar roh Tuhan saja yang turun atas kita dan memberikan kita hikmat yang cukup untuk bisa memaknai dan mengaplikasikan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Sambil kita angkat sebuah pujian, Come Holy Spirit. Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul.
compares to this place where I can see you face to face. I I worship worship you, Spirit and in truth. I am reaching. reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Kita berdoa sekali lagi sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk Minggu Advent yang kedua ini kami boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Banyak hal, tantangan yang kami alami, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan terus bersabda bagi setiap kami. Sebentar kami akan dengar firman-Mu, biar Tuhan boleh berkati setiap kami yang dengar, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Kami boleh membuka hati kami, Roh Kudus boleh menegur, mengingatkan kami, dan mendorong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan juga Tuhan yang berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Berharap dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut. Kita akan membuka Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat 22. Saya akan bacakan buat setiap kita. Rut pasal 1, ayat 1 sampai 22. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai seorang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua mantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua mantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua mantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami.
Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan kau dan pulang dengan tidak mengikuti kau. Sebab kemana kau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana kau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan namun juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Saudara, kitab Rut ditulis untuk memberitakan ada anugerah Allah yang begitu besar yang diberikan kepada keluarga yang kecil, yang begitu setia mengikut Tuhan di dalam keadaan apapun, dan khususnya di dalam penderitaan yang bertubi-tubi yang sedang dialami oleh Rut dan Naomi. Nah saudara, ini kontras dengan kitab Hakim-Hakim yang menceritakan kemerosotan rohani bahkan moral pada saat itu. Jadi kalau kita membandingkan, Rut setelah Hakim-Hakim ya ditempatkan di situ, maka kalau baca Hakim-Hakim kita geleng-geleng kepala gitu ya. Ini ada orang seperti ini ya, jahatnya luar biasa ya. Tapi begitu kita melihat Rut, Naomi, kita angguk-angguk ya. Tanda apa? Wah, ini luar biasa sekali, ada keluarga yang saleh, keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan saya berharap setelah dengar khotbah ini kita juga angguk-angguk begitu ya, tanda mengerti dan juga tanda untuk mau melakukan sebagai keluarga yang saleh di hadapan Tuhan dan diperkenan oleh Tuhan. Nah, perikop ini diawali dengan musibah yang besar yang dialami oleh keluarga Naomi. Kita akan melihat ayat yang pertama, dikatakan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Pada zaman para hakim memerintah, para hakim tadi yang saya sebutkan, hakim-hakim yang tadi, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta isinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai seorang asing. Nah, apa yang terjadi? Ada musibah kelaparan. Ada penderitaan di tanah Israel. Lalu apa yang dilakukan oleh Elimelek dan keluarganya? Nah, ini penting sekali untuk kita bisa mengerti mengapa ada peristiwa tentang Rut dan Boas dan sebagainya. Yang pertama di sini yang dilakukan oleh Elimelek mengajak keluarganya ke tanah Moab.
atau ke bangsa kafir. Nah, mereka meninggalkan tanah Kanaan yang mereka sebut atau Tuhan sebut sebagai tanah perjanjian. Dan ini suatu hal yang seharusnya tidak boleh atau tidak diperkenan untuk melakukan hal seperti ini. Jadi mereka pergi dari tanah perjanjian itu. Tanah perjanjian, tanah Kanaan yang mereka nantikan selama mereka mengembara 40 tahun lamanya, kemudian mereka mendapatkan tanah itu, mereka bekerja di sana, berkeluarga di sana, lalu kemudian ada keinginan untuk keluar dari tanah perjanjian itu. Nah, barangkali kalau kita berpikir, oh itu kan suatu hal yang biasa, iya ini konteks kita di Indonesia mungkin seperti itu. Ada masalah terjadi di negeri kita pengen keluar negeri. Tetapi pandemi hadir di mana-mana, kita juga bingung kalau keluar negeri juga seperti apa. Tetapi pada saat itu ketika mereka pengen keluar dari tanah Kanaan, itu artinya mereka sudah mulai tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Mereka mulai mengingkari janji Tuhan itu. Jadi mereka berpindah ke sana. Mungkin Elimelek adalah orang yang sangat kaya. Ya. Jadi ini keluarga yang sangat kaya sehingga bisa mereka pindah. Dan kalau kita perhatikan tidak semua keluarga pindah ke sana. Tetapi ini keluarga pindah berarti punya alasan. Jadi Elimelek mungkin sangat bergantung dengan uang. Mereka lupa dengan janji Tuhan dan pengen aman. Tidak mau di tanah Kanaan itu. Dan ada problem yang kedua, yaitu anak-anak Elimelek itu menikah dengan orang kafir. Oh, sekali lagi saudara, di konteks Indonesia itu bukan suatu soal, ya. Apalagi banyak yang kepengen punya mantu dapat bule dan sebagainya, ya. Atau yang Korea begitu ya. Tetapi pada zaman itu tidak diperkenan. Artinya apa? Artinya ketika menikah dengan bangsa asing atau bangsa kafir, oh mereka sudah bertentangan dengan iman. Mereka sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan jelas bangsa-bangsa kafir itu menyembah dewa, bukan menyembah Allah Yahweh. Nah, di sini ada dua problem besar yang menjadi dosa besar daripada keluarga Elimelek. Kita bisa mengerti, bisa memaklumi Naomi, istri yang pada saat itu hanya bisa menuruti keinginan suami. Sekali lagi beda dengan kondisi zaman ini, di mana banyak para istri yang juga punya peran yang besar untuk menentukan atau menjadi decision maker. Ketika suami yes, istri no, nanti dulu. Tetapi pada zaman itu ketika suami yes, istri no, oh tetap mereka harus jalan, mereka harus pergi. Pokoknya istri harus ikut sabda suami. Itu sebabnya ketika Elimelek itu Tuhan panggil begitu ya, mulai keinginan Naomi untuk berbalik kepada tanah Yehuda. Nah, saudara, kita akan melihat di sini apa yang terjadi ketika keluarga ini tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tetapi lebih mengandalkan kekayaan, mengandalkan uang, mencari keamanan, dan akhirnya terjadi suatu bencana yang lebih besar. Suatu bencana yang menimpa yang lebih besar, yaitu di mana Elimelek kemudian meninggal, dan kemudian kedua anak laki-lakinya itu, Kilion dan Mahlon itu kemudian juga meninggal. Wah, ini sangat menyedihkan sekali. Ini bencana yang lebih besar daripada kelaparan. Seolah-olah sepertinya mereka bisa menyelesaikan masalah kelaparan itu. Tetapi sebenarnya mereka sedang melanggar hukum Tuhan dan akhirnya Tuhan menghukum dengan hal yang lebih besar lagi. Dan oleh karena itu di dalam Rut pasal yang pertama ayat yang ke-20, 21 dikatakan begini, ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkan aku marah sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Berkali-kali di sini Naomi juga merasa dirinya bersalah. Mungkin dia merasa dia juga punya andil untuk keluarganya ini. Dan akhirnya Tuhan berbuat hal
yang mendatangkan musibah kepada keluarga ini. Sehingga betul-betul untuk Naomi dia merasa Tuhan marah kepada dia, mendatangkan hal yang pahit kepadanya. Dan inilah konteks di mana kitab Rut ditulis. Nah, kisah tentang Elimelek kita simpan dulu di sini. Kita akan berlanjut ke Rut. Kita akan membahas tentang Rut. Mari kita posisikan diri menjadi seorang wanita yang bernama Rut. Rut mungkin baru percaya kepada Allah Yahweh. Jelas dia dari bangsa lain, dari orang Moab. Dalam tradisinya mungkin ya tidak seketat bangsa Yahudi, masih bolehlah nikah sama bangsa lain. Mungkin seperti itu. Karena tidak seketat Yahudi. Yahudi clear tidak boleh. Tapi bagi bangsa yang percaya kepada dewa-dewa, mungkin tidak seketat itu. Dia dinikahi oleh Mahlon. Jelas, Mahlon adalah pria yang berada, anak Elimelek. Oh, punya pekerjaan yang mapan, apalagi orang tuanya kaya. Sebagai orang yang baru percaya, wow, dia senang sekali. Dia betul-betul mendapatkan agama yang benar. Bukan hanya mendapatkan agama yang benar, dia juga mendapatkan kecukupan hidup. Dia mendapatkan keamanan. Punya pria yang mapan, pekerjaan yang baik, lalu kemudian mertuanya adalah orang yang kaya, terpandang. Wow, ini sangat dinanti-nantikan, diidam-idamkan oleh para wanita. Betul tidak? Wah, sangat luar biasa. Mungkin pada saat itu, Rut berangan-angan membangun rumah tangga yang bahagia. Mungkin dia berdiskusi dengan Mahlon, suaminya itu. Kita mau punya anak berapa? 4 atau 5? Nah, sekali lagi beda dengan zaman sekarang. 1 atau 2? 2 aja udah cukup. 3 jarang-jarang sekarang. Hebat banget punya anak 3. Biasanya kalau nggak 2, 1 udah cukup gitu ya. Tapi pada zaman itu mungkin 4 atau 5. Nah, mereka tentu punya angan-angan untuk bisa membangun keluarga yang baik. Angan-angan untuk punya keturunan. Mereka punya angan-angan untuk membangun rumah dan sebagainya. Tetapi Rut, wanita yang baru percaya, yang baru juga dinikahi, yang baru berangan-angan punya cita-cita, tiba-tiba menghadapi suatu persoalan yang besar, suaminya meninggal. Bukan hanya suami meninggal sebagai tulang punggung, sebab menurut peraturan, ini mesti ada yang bisa merawat daripada Rut, yang bisa menjadi batu sandaran kepada Rut. Iparnya pun meninggal. Sandaran terakhir kepada siapa? Mertuanya. Mertuanya pun, ayah mertuanya meninggal. 3 pria dalam sekejap meninggal. Yang menjadi tulang punggung bagi seorang istri dan mantu perempuan. Saudara bisa bayangkan seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang begitu polos. Dia juga tidak mengerti latar belakang Elimelek yang tadi saya sebutkan. Dia tidak mengerti kondisi pada saat itu seperti apa. Tetapi dia sangat polos, dia cinta Tuhan, dia mau percaya kepada Yahweh, dia mau kemudian dinikahi, lalu kemudian terjadi badai topan yang menghancurkan daripada segala pondasi iman daripada seorang yang bernama Rut. Tidak banyak anak-anak Tuhan yang kemudian akhirnya frustrasi dalam kondisi yang seperti ini, kemudian akhirnya meninggalkan Tuhan. Saya pernah menghadiri kedukaan di mana seorang istri masih muda, suaminya Tuhan panggil pulang. Sedihnya. Saya sambil memimpin kedukaan, saya juga sambil berdoa, Tuhan cukupkanlah, peliharalah seorang wanita ini. Perihnya, saudara, ketika ditinggal oleh suami terkasih.
Namun yang sangat luar biasa di sini, saudara, Rut justru imannya tidak hancur. Rut memiliki iman yang luar biasa. Ia tidak menyerah dengan keadaan. Ia berbeda dengan keluarga daripada Elimelek. Saudara perhatikan di sini kalau kita melihat keluarga daripada Elimelek, Elimelek khususnya yang menjadi andil yang besar. Ketika ada masalah kelaparan, dia justru meninggalkan Tuhan mencari solusi dengan caranya sendiri. Seharusnya nggak boleh pergi ke Moab, dia perginya ke Moab. Ini cara Elimelek atau cara dunia. Ketika ada masalah, menyelesaikannya dengan cara dunia. Sangat pragmatis sekali, yang penting lolos, yang penting aman. Padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi lihat caranya Rut. Rut begitu ada masalah, bahkan masalahnya lebih besar dari masalah Abimelek. Masalahnya itu bukan hanya kelaparan, bukan urusan perut saja. Kehilangan orang yang dikasihi. Tetapi dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia menyelesaikan dengan cara firman Tuhan. Saudara, lihat iman seperti apa yang diwujudkan oleh Rut. Yang pertama, Rut setia menyembah Allah Yahweh. Dengan dia ikut kepada mertuanya Naomi, dia pengen tetap setia kepada Allah Yahweh yang disembah itu. Yang dia baru percaya, dia baru kenal itu, dia pengen tetap meskipun ada tawaran balik ke ibunya, ke orang tuanya di Moab. Nanti dicarikan jodoh lagi. Nanti dicukupi oleh papanya. Tetapi Rut tetap setia menyembah Allah Yahweh. Sebayangin seorang janda yang tiba-tiba hidupnya langsung sekejap jadi miskin. Terus kemudian dia pindah ke tanah Yehuda, artinya dia jadi orang asing di sana. Tidak tahu gambaran di sana seperti apa. Tetapi tetap dia mau ikut Naomi. Yang kedua, Rut tabah menderita. Di dalam Rut pasal pertama tadi kita melihat ada keluhan daripada Naomi, bersungut-sungut. Ya, panggil aku Mara, jangan panggil aku Naomi. Hal yang pahit Tuhan berikan kepada aku. Naomi komplain terus. Tapi lihat Rut. Ada komplain dari Rut? Tidak ada. Tidak ada satu kata pun yang negatif keluar dari mulut Rut. Bayangkan betapa besar penderitaannya, tetapi dia hadapi dengan penuh ketenangan. Tabah menderita. 3. Rut rajin bekerja. Saudara, Rut sangat rajin bekerja. Di ayat 7b dikatakan, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Ya. Dan kita akan melihat di sini apa yang Tuhan lakukan kepada Rut. Ketika Rut setia menyembah Tuhan, Tuhan juga akan memberikan anugerahnya di dalam kepahitan kepada Rut dan juga kepada Naomi. Rut pasal 2 ayat yang ketiga saya bacakan buat kita. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saudara perhatikan kata kebetulan. Saudara, saya percaya ini betul kebetulan bagi kita manusia, bagi Boas, bagi Rut. Tetapi ini bukan kebetulan bagi Allah. Allah yang mengatur semua ini, Allah yang mengatur sampai detailnya, sehingga Rut bisa tiba-tiba kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Saudara, ketika seseorang suami meninggal, maka istrinya harus
ada yang menikahi dari kerabat yang terdekat. Nah, ini di sini yang berasal dari kaum Elimelek. Jadi tidak sembarangan. Tidak sembarangan orang bisa menikahi menurut tradisi Yahudi. Harus dari keluarganya. Jadi iparnya meninggal. Ayah mertuanya juga sudah meninggal. Kalau punya anak lagi bagaimana? Sampai nunggu sampai dewasa. Kamu sudah terlanjur tua nanti. Tiba-tiba ada kerabat dari kaum Elimelek. Dari semua kegelapan itu tiba-tiba seperti ada sinar terang sedikit. Wah, ini ada apa? Nah, saudara, yang pertama yang Tuhan lakukan, anugerah yang pertama adalah Tuhan mempertemukan Rut dengan Boas. Tuhan mempertemukan Rut dengan Boas. Dan saudara kalau perhatikan di pasal yang kedua, nanti baca sendiri di rumah masing-masing. Di sini Boas langsung memperhatikan Rut. Usia mereka bedanya sangat jauh. Boas sudah lumayan tua, begitu ya. Tetapi di sini Boas punya syarat untuk sebagai penebus daripada Rut. Dan Boas adalah orang yang baik, orang yang matang, punya iman yang baik juga. Nah, di sini Boas langsung memperhatikan Rut di ayat yang kelima. Mungkin juga Rut karena seorang wanita yang amat sangat cantik, tahu dari mana? Ada kalimat seperti ini ya. Dia melarang pekerja laki-laki. Ya, awas jangan ganggu perempuan ini. Ya, kalau nggak cantik ya ngapain diganggu gitu kan ya. Yang cantik ini diganggu biasanya ya. Digoda-godain gitu kan. Nah, kemungkinan ini cantik sekali. Ya, kemungkinan Rut ini cantik sekali. Terus kemudian Boas mengajak Rut bicara. Terus kemudian Boas menasehati Rut untuk tidak pindah ke ladang yang lain. Udah kerja di sini aja. Kemudian Boas berdoa untuk Rut. Ya. Terus kemudian Rut diajak makan. Ya, diajak makan sama Boas. Ini kalau dibikin drama, drakor kalah nih saudara ya. Drama Korea nih kalah nih. Jadi wah waktu Boas jatuh cinta gitu ya, dia perhatiin Rut, waduh cantik sekali begitu ya. Kemudian dia mulai ajak ngobrol, terus kemudian ajak makan, terus kemudian makan sampai kenyang, bungkus buat Naomi, ya buat mamanya, mama mertuanya. Jadi ternyata di dalam urusan jodoh ini Tuhan merancang, tetapi juga ada usaha manusia di mana Rut ternyata ketika setia ikut Tuhan, dia rajin bekerja, dia setia juga kepada keluarganya, dia setia juga ketika menahan daripada penderitaan yang ada. Ternyata Boas itu tahu. Ternyata Boas itu mendapatkan info yang cukup. Kita lihat sama-sama. Boas tidak sekedar hanya melihat dari penampilan Rut. Saya akan bacakan ayat 11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Jadi di sini Boas dapat info mengenai inner beauty Rut terlebih dulu. Ya, Boas tidak buas. Banyak pria yang buas hanya sekedar melihat kecantikan daripada wanita, tergoda, lalu menghampiri, kemudian mengandunglah ia. Saudara kalau perhatikan di dalam kitab Rut tidak ada kalimat seperti itu. Artinya Boas tidak buas. Bahkan di dalam pasal yang ketiga Rut menghampiri Boas terlebih dulu. Tetapi tidak terjadi apa-apa di situ. Hanya bicara soal bagaimana tradisi yang harus menebus, melakukan apa dan sebagainya. Tidak ada Boas menghampiri Rut
Di tengah malam lalu kemudian mengandung larut, tidak ada seperti itu. Artinya ini pria sangat sopan sekali. Punya iman yang luar biasa, dan orang yang punya kedewasaan rohani, klopnya dengan pasangan yang punya kedewasaan rohani juga. Begitu Boas dapat info, plek, Rut ternyata orang seperti ini luar biasa. Meskipun orang Moab, tetapi kecintaan terhadap Allah Yahweh. Betul, Allah memakai bangsa Yahudi, tetapi tujuannya bukan untuk Yahudi eksklusif, tetapi menjadi berkat bagi bangsa lain. Boas punya informasi atau pengetahuan sampai seperti itu. Dia dapat lalu dicocokkan dengan di lapangan, ternyata Rut orang rajin bekerja. Dari sepanjang hari, dari pagi sampai malam. Padahal ini penuh dengan penderitaan. Padahal baru ditinggal oleh ayah mertua dan suaminya. Tetapi tegarnya seperti ini. Dalam hati mungkin Boas ini cocok jadi istri saya. Nah kalau jadi pasangan tidak rajin bekerja, hobinya dandan terus, perawatannya sekian juta setiap bulan. Di rumah nontonnya drakor. Nah susah nih saudara ya. Ini gimana? Tetapi kalau punya pasangan yang sama-sama mau bekerja, sama-sama giat pelayanan, sama-sama cinta Tuhan, sama-sama mau hadapi tantangan tidak lari. Wah ini luar biasa. Boas itu dapat konfirmasi dari sana. Dan ini anugerah Tuhan. Dan akhirnya mereka menikah. Panjang ceritanya ya, saya singkat aja. Akhirnya mereka menikah. Dan menikahnya Rut dengan Boas. Boas itu seperti anugerah Tuhan yang kemudian memulihkan keadaan daripada Rut sekaligus Naomi. Yang kedua, anugerah Tuhan yang kedua adalah Tuhan merancang kehadiran Mesias melalui pernikahan Rut dan Boas. Saya bacakan ayat 18 sampai 22, pasal yang keempat, pasal yang terakhir, kita langsung yang terakhir saudara. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Dan kalau kita mau bandingkan dengan silsilah di Matius, silsilah Yesus Kristus, terus berlanjut sampai Yesus Kristus. Wah ini luar biasa. Ya, jadi di balik penderitaan yang begitu berat, pergumulan Naomi dan Rut, Tuhan pakai untuk menghadirkan Mesias. Wah, saudara, ini begitu saya baca itu ya, betul-betul seperti saya ditanya oleh Tuhan, seberapa berat pergumulan kamu. Aku akan pakai pergumulan seberat apapun untuk mendatangkan perkara yang lebih besar. Lihat Rut dan Boas. Lihat Rut dan Naomi. Bahkan keputusan yang salah Tuhan bisa pakai. Kalau mau bertobat ternyata untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk perkara yang lebih besar diwujudkan. Turunnya Yesus Kristus. Wah ini sangat luar biasa sekali saudara. Ketika kau dan saya menghadapi pergumulan, jangan bersungut-sungut. Jangan banyak komplain. Kita belajar seperti Rut. Tetap tabah, tetap kerja keras. Tetap menghormati orang tua. Tetap dilakukan oleh Rut. Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan itu. Suatu kali seorang raja dan ajudan pergi berburu. Tidak sengaja ajudannya nembak, pelurunya nyasar kena jempolnya raja, saudara. Waduh, rajanya kaget sekali, marah besar. Gimana? Pakai senjata kok bisa seperti itu, kena jempol saya. Nah kemudian raja nggak terima, dia masukkan ajudannya ke penjara.
marah sekali. Kemudian raja berburu sendiri. Dia masuk ke hutan yang paling dalam. Ada suku kanibal, makan orang. Saudara. Raja itu ditangkap dan kemudian siap santap. Rajanya kaget sekali, pasrah, sudah diikat posisinya, terus kemudian dicek. Syaratnya adalah tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki harus lengkap. Ya. Terus kemudian dicek, kemudian jempolnya nggak ada. Raja itu kemudian bersyukur sekali. Nggak jadi disantap, saudara. Akhirnya dibebaskan. Dia kemudian pulang, terima kasih. Terus kemudian dia pergi ke ajudan yang ada di penjara itu. Dia masuk, dia peluk ajudannya, terima kasih, berkat kamu loh. Ya, saya nggak jadi disantap sama suku kanibal. Bayangkan kalau saya masih punya jempol. Waduh, ini bahaya sekali. Saya pasti sudah nggak ada di sini. Terima kasih ajudan, terima kasih. Ajudannya saudara juga ngomong begini. Terima kasih Raja, terima kasih. Rajanya bingung. Loh saya terima kasih sama kamu. Saya juga terima kasih kepada Raja. Terima kasih. Raja menaruh saya di penjara. Karena kalau saya nggak di penjara, saya ikut berdua berburu sama Raja. Kalau saya ikut berdua berburu sama Raja, Raja gak punya jempol, saya punya jempol. Begitu ditangkap, Raja bebas, saya yang dimakan sama suku kanibal. Terima kasih Raja, terima kasih. Nah saudara, di balik penderitaan, selalu ada Tuhan yang mengatur menjadi kebaikan. Jempolnya hilang, sang raja itu sedang diatur supaya bebas dari suku kanibal. Suami Rut hilang, ayah mertuanya atau suami Naomi hilang, sedang diatur untuk mendatangkan Mesias. Termasuk juga mungkin kenyamanan kita hilang. Anggota keluarga kita ada yang hilang. Harta kita ada yang hilang. Sedang Tuhan atur untuk mendatangkan perkara yang lebih besar. Jangan terus berkeluh kesah. Lihatlah terus kepada Yesus. Tuhan punya rencana yang baik buat engkau. Ada kepahitan, datang kepada Tuhan. Lihat dari cara perspektif Tuhan. Selesaikan dengan firman Tuhan. Jangan lari menggunakan cara dunia. Dan itulah berita Natal. Kristus hadir mendatangkan sukacita. Melalui pergumulan yang berat dari seorang yang bernama Naomi maupun Ruth, Tuhan menghadirkan sukacita Natal ratusan tahun berikutnya. Yesus Kristus hadir memberikan sukacita bagi umat Israel dan dunia, dan termasuk kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami sekali lagi untuk kami terus berserah kepada Tuhan. Kami terus mendekat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk segala ujian, segala hal yang kami alami, baik itu hal yang baik maupun hal yang kurang baik, yang membuat kami pahit, tapi kami percaya Tuhan akan mendatangkan perkara yang lebih besar kepada setiap kami. Terima kasih, kami berdoa, kami berserah kepada Tuhan, dan kami akan melakukan perjamuan kudus mengingat kasih pengorbanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah diperdengarkan bagi setiap kita. Biar firman Tuhan itu boleh menginspirasi setiap perubahan baik yang ada di dalam diri kita. Dan biar perjamuan yang baru kita terima tadi juga boleh menyegarkan semangat perubahan kita, menyegarkan semangat penginjilan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri sambil mempersiapkan persembahan, sambil kita menyatakan semangat untuk menyalurkan kasih karunia Tuhan. Bagikan kepada semua orang KPPK 368. Percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Indahnya musim semi. Indahnya musim semi yang penuh hidup baru. Burung kan bernyanyi, tunas bunga kan mekar. Allah besarlah bila kau dapatkan, pasti kau mau memujinya, sebarkan kasihnya. Musik saja. Jemaat boleh bangkit berdiri dengan hati yang bersuka cita, kita angkat pujian ini. Hai kawanku, dapatkan, sandarlah padanya di mana kau berada. Tuhan memasyurkannya pada seluruh bangsa, bahwa ku dapat kasihnya, ku mau masyur. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami berterima kasih kalau Kau mengizinkan setiap kami untuk kami boleh belajar memberikan apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pelayanan ini. Kiranya Tuhan yang berkati gereja ini, biar setiap persembahan ini juga boleh dipakai secara baik, secara efektif untuk pelayanan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk melayani anak-anak Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap kami yang memberi, Tuhan terus latih kami, Tuhan terus ajar kami untuk kami boleh terus memberikan yang terbaik, tidak hanya materi tapi juga seluruh hidup kami, cara pikir kami, sikap kami, semua yang ada di dalam diri kami untuk persembahan, untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang boleh pakai setiap kami, dan Tuhan juga yang boleh pegang tangan setiap kami. Kami mau serahkan persembahan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara sekalian, saya bersyukur melihat gereja sudah terasa kehangatannya. Kita bisa datang bersama beribadah hari ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan biarlah kondisi yang sekarang kita boleh nikmati bersama terus boleh lebih baik lagi. Dan mari kita sama-sama akan menyimak beberapa agenda daripada gereja kita. Yang pertama adalah di hari Rabu nanti seperti biasa saya mengajak kita untuk bersama berdoa
Dan tema-tema yang diangkat mempersiapkan kita untuk menyongsong Natal. Dan hari Rabu ini, mohon maaf saya agak ini, Guru Injil Andi akan memimpin persekutuan doa. Dan di hari Jumat kita akan bersama mengikuti Kaleb. Dan tema yang diangkat adalah Immanuel. Guru Injil Marta akan membawakan tema ini. Senior kita, rekan-rekan Kaleb, silakan untuk mengikutinya seperti biasa dengan Zoom ID yang sudah tertera. Dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong Natal, dan kita akan bersama-sama memperingatinya di malam Natal nanti, tanggal 24 Desember, pukul 18. Dan tema besar yang kita angkat di dalam masa Advent dan puncaknya di Natal nanti adalah anugerah, dan anugerah itu di dalam Kristus. Guru Injil Nikolaus akan membawakan tema ini. Dan di tanggal 25 kita akan mengadakan ibadah Natal, dan temanya adalah menghidupi anugerah. Saudara sekalian, minggu mendatang kita akan bersama-sama tetap membahas mengenai anugerah. Dan tema yang akan diangkat adalah anugerah dalam kerusakan. Salah satu tokoh lagi yang dicatat di dalam genealogi. Di dalam genealogi artinya di dalam silsilah keturunan Yesus Kristus yang ada di dalam Matius pasal yang pertama. Adalah seorang raja yang sebenarnya sangat memiliki reputasi mengerikan. Tetapi sekali lagi kita akan melihat bahwa anugerah Tuhan luar biasa. Guru Injil Laura akan membawakan tema ini. Dan rekan-rekan yang akan melayani sudah tertera juga di layar Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saudara sekalian, mari saya mengajak kita untuk bersama berdoa. Berdoa untuk, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Tadi sudah disebut sedikit tentang Boas. Boas yang tidak buas ya. Kalau saya mengajak kita untuk melihat Boas yang buas ini. Boas yang buas di depan gawang. Boas Salosa. Mungkin kita tidak banyak mengenal, tetapi Boas ini adalah salah satu saudara kita dari Papua yang menunjukkan prestasi luar biasa di dalam dunia sepak bola. Dan kalau kita melihat juga banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa lewat prestasi mereka. Memenangkan medali-medali emas di Olimpiade dari cabang bulu tangkis. Kebanyakan banyak anak Tuhan. Mari kita berdoa agar anak-anak Tuhan boleh menunjukkan prestasi di dalam bidang-bidang yang mereka geluti. Mari kita doakan agar kita juga boleh menunjukkan bahwa kita bisa bersama dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan momen Natal adalah momen yang terbaik bagi kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita doakan. Yang pertama kita doakan untuk anak-anak Tuhan boleh menjadi saksi, termasuk kita semua. Menjadi saksi bagaimana terang itu sudah datang, dan kitalah terang itu yang dipercayakan untuk membawa terang itu menyinari dunia. Dan yang kedua, seperti lagu tadi, pass it on. Bawa itu, berikan kepada sesama kita, nyatakan kasih kita. Mari lewat pelayanan-pelayanan kita, lewat apa yang kita bisa lakukan, mari kita menyatakan kasih Tuhan. Kabar baik dari Tuhan bagi sesama kita. Mari kita sama-sama berdoa dengan iman bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau Tuhan terus beranugerah di dalam hidup setiap kami. Tuhan hadir. Tuhan memelihara kami. Tuhan tetap memberikan yang terbaik bagi kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami yang mendapatkan anugerah Tuhan yang berlimpah itu, boleh menghidupi anugerah itu dengan sebaik-baiknya. Dengan semaksimal mungkin. Untuk kami menyatakan bahwa karya Tuhan tidak percuma di dalam hidup kami. Bahwa anugerah Tuhan yang memerdekakan, kami gunakan untuk sesuatu yang baik. Karena itu ya Tuhan, kami rindu untuk menunjukkan lewat hidup kami adalah saksi-saksi Kristus.
bahwa kami yang diberikan banyak potensi, diberikan banyak talenta, diberikan banyak karunia, kami bisa pergunakan di bidang kami masing-masing. Kami bisa gunakan bagi membangun tubuh Kristus. Dan kami bersyukur kalau kami mendapatkan kesempatan itu. Dan kami juga rindu ya Tuhan di masa-masa raya Natal ini, kami diingatkan oleh karya Kristus yang datang ke dalam dunia. Kami rindu juga boleh membawa ya Tuhan semangat ini, kabar baik ini untuk kami bagikan, untuk kami berikan kepada sesama kami, agar mereka juga boleh melihat terang yang menunjukkan jalan, terang yang menunjukkan kehidupan, dan mereka boleh memperoleh kehidupan itu. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, harapan kami, bahwa kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar hidup kami sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ayat pengutusan terambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Nah, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Doksologi. Pujilah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber Saudara-saudaraku yang kekasih, bawalah semangat Injil itu dan beritakanlah dan hidupilah di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pimpinan, penyertaan dan topangan daripada Allah Roh Kudus, berkat-berkat daripada Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.